Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam Sapa Jemaat. Pada siang hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 45 sampai 46. Demikian bunyinya. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat yang baru saja kita dengar yang diucapkan oleh seorang Natanael bukanlah kalimat yang lahir dari dirinya sendiri. Kalimat itu adalah slogan yang telah lama tumbuh dan berkembang di kalangan orang Yahudi pada masa itu. Mengapa slogan ini lahir? Tentu saja ada ceritanya. Dikatakan Bapak Ibu bahwa pada waktu itu Nazaret sebagai kota kecil adalah kota dengan letak yang strategis. Dia adalah lalu lintas bagi orang-orang yang berasal dari Mesir menuju Asia, dan juga demikian sebaliknya. Hal ini membuat Nazaret menjadi lalu lintas bagi banyak orang, terutama mereka yang disebut sebagai para pedagang. Para pedagang ini melintasi wilayah Nazaret dan tidak jarang mereka singgah sementara waktu lalu menjalin relasi atau persahabatan dengan orang-orang Nazaret yang tidak lain adalah orang-orang Yahudi. Kita tahu Bapak Ibu apa akibat dari perkenalan atau persahabatan ini. Pada akhirnya orang-orang Yahudi yang berada di Nazaret itu berkenalan dengan budaya-budaya baru. Budaya-budaya yang sering sekali bertolak belakang dengan aturan-aturan orang Yahudi yang tercantum di dalam hukum Taurat. Budaya-budaya ini bukan hanya mereka kenal, tetapi pada akhirnya mereka adopsi, mereka lakukan di dalam keseharian mereka. Hal yang tentu saja membuat mereka dipandang rendah oleh orang-orang Yahudi yang berada di luar Nazaret. Dari hal inilah akhirnya lahir slogan bahwa tidak ada sesuatu yang baik dari Nazaret. Ketika seseorang mendengar kata Nazaret pada waktu itu, maka yang terbayang adalah sebuah kota yang diisi oleh orang-orang yang hidup tidak lagi takut kepada Allah. Orang-orang yang sama sekali tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Akan tetapi, tidak seperti yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, termasuk juga di dalamnya Natanael. Tuhan justru mengambil sebuah keputusan yang sangat berbeda. Justru dari Nazaret itu dia menyatakan dirinya. Dan kitab suci menuliskan bahwa Tuhan juru selamat kita itu kota asalnya adalah Nazaret. Ketika kita membaca firman ini, Bapak Ibu, saat kita berada di tengah-tengah pandemi yang masih berlanjut sampai hari ini, dia memberikan penghiburan, kekuatan yang meneguhkan saya dan Bapak Ibu. Mengapa? Tidak lain oleh karena melalui bagian ini Tuhan berkata bahwa di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah sebuah kota, di tengah-tengah sebuah keadaan yang di mata kita manusia, di dalamnya terjadi kekacauan, ada hal-hal yang tidak baik, ada hal yang buruk terjadi. Justru di sanalah Tuhan hadir dan Dia berkarya. Tuhan tidak menjauhi tempat itu. Dia tidak membuang tempat itu. Dia tidak anti dengan tempat itu. Tetapi justru di tengah-tengah situasi dan kondisi itulah Dia berkarya bagi kita manusia. Mengejutkan sekali Bapak Ibu bahwa sebenarnya fakta itu sudah kita alami di dalam kehidupan kita hari ini. Ketika kita berkata bahwa situasi hidup kita saat ini terasa sangat tidak baik, ada penyakit, pekerjaan
menjadi morat-marit, usaha-usaha gagal, kematian banyak terjadi, duka silih berganti, seolah-olah tidak ada hentinya. Justru kita mendapati bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang indah yang dikerjakan oleh Tuhan di tengah-tengah kita. Termasuk juga terutama ketika kita melihat kita tidak lagi bisa bersekutu di gereja, di rumah Tuhan. Justru di tengah-tengah pandemik ini, pada akhirnya ketika kita berada di rumah, disitulah Tuhan mengerjakan keajaiban di dalam kehidupan kita. Lihatlah sekarang bagaimana setiap rumah menjadi gereja-gereja kecil bagi Tuhan. Seorang ayah, seorang ibu kembali memimpin keluarganya berdoa dan membaca firman Tuhan. Tidak terkecuali anak-anak, mereka juga belajar memanjatkan doa bagi segenap anggota keluarga mereka yang mereka kasihi, juga bagi orang lain. Bukan hanya itu, kita juga mendapati ada begitu banyak wanita-wanita di masa ini menemukan talenta mereka yang luar biasa. Tidak lain, itu adalah memasak. Mereka mendapati bahwa ternyata mereka bisa menghidangkan makanan yang sehat, yang baik, yang bervariasi bagi anggota keluarga mereka. Ada banyak orang yang terkejut di masa-masa ini bahwa rupa-rupanya dia mempunyai karunia-karunia yang belum diolah bersama dengan Tuhan. Kita juga mendapati di masa ini bagaimana setiap pemimpin-pemimpin jemaat belajar untuk memanfaatkan teknologi. Sesuatu yang sudah lama ada dalam kehidupan tetapi tidak pernah disentuh, apalagi digunakan. Di masa-masa ini para hamba Tuhan belajar untuk memanfaatkan teknologi ini sehingga dapat terus memelihara iman umat sekalipun mereka terpisah dari umat itu sendiri. Kita juga menjumpai di masa ini bagaimana setiap sahabat yang berjauhan letaknya, yang tidak pernah bertegur sapa oleh karena kesibukan dan juga jarak yang jauh itu, pada akhirnya di masa-masa ini dapat bertemu lewat Zoom, dapat bersenda gurau, bahkan dapat saling mendoakan. Di dalam keluarga kami, Bapak Ibu, saya sangat bersyukur karena di masa ini akhirnya kami bisa saling mendoakan. Ketika keluarga besar akhirnya menciptakan waktu-waktu yang rutin untuk bisa berkumpul bersama dan berdoa. Ini adalah hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kenapa tidak terbayangkan? Karena jarak yang jauh dan kesibukan. Tetapi di masa pandemik ini akhirnya kita dapat melakukannya. Dan ada begitu banyak hal yang sudah dikerjakan Tuhan Bapak Ibu dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang kita katakan tidak baik ini. Tentu saja yang paling penting adalah ketika pada akhirnya kita kembali kepada Tuhan, kita kembali belajar berdoa, kita kembali belajar merenungkan firman-Nya, kita kembali melekat dengan persekutuan kita. Pada akhirnya ini semua terjadi, digunakan oleh Tuhan untuk membawa kita kembali kepadanya. Dia terus bekerja di dalam kehidupan kita. Dia tidak dibatasi oleh wabah itu, oleh kemunduran ekonomi itu, oleh banyaknya duka itu. Di tengah-tengah situasi ini, Tuhan terus mengerjakan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita terus menjalani hidup kita di tengah-tengah wabah ini dengan penuh sukacita dan syukur di hadapan Tuhan. Situasi yang tidak baik ini tentu saja sesuatu yang kita tahu terjadi di dalam pengetahuan Allah. Dan kita terus memupuk keyakinan dalam hati kita masing-masing bahwa jika Tuhan masih mengizinkan kita mengalami hal ini, tentu saja itu dipandang perlu dan berguna oleh Tuhan sendiri. Mari kita terus menemukan apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, sehingga kita dapat menyambutnya, membuka hidup kita sebesar-besarnya untuk mengalami hal itu bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa, kita pejamkan mata kita. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kembali menguatkan hidupku sebagai seorang yang Engkau kasihi. Ajarkan aku senantiasa Tuhan untuk mengingat kepada Engkau yang Maha Kuasa dan Maha Besar,
yang terus bekerja di dalam kehidupanku sampai hari ini. Seperti apapun buruknya di dalam penglihatanku keadaanku itu, aku tahu Tuhan bahwa sesungguhnya Engkau tidak melepaskan aku. Di sana Engkau tetap hadir, Engkau tetap berkarya dan menyatakan maksud tujuanmu yang indah di dalam kehidupanku dan juga di dalam kehidupan setiap orang. Di dalam namamu yang kudus aku berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas kita pada hari ini. Saya terus berdoa Bapak Ibu senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Apa yang kita kerjakan, mari kita kerjakan sebaik-baiknya sambil menjaga anugerah kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan jikapun pada saat ini kita di dalam keadaan lemah atau sakit, mari terus berkata kepada diri kita sendiri bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia yang maha besar, yang maha baik itu akan terus memberi kekuatan sehingga kita dapat menanggung setiap hal yang Dia izinkan kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.